Sungguh Allah itu mencintai orang yang senantiasa mau tobat. Tobat, tobat, tobat. Mata saya pernah salah, saya tobat. Telinga saya pernah keliru dengar, saya tobat. Lisan saya pernah salah, saya tobat. Terus Anda terfikir untuk hijrah dari yang kurang baik pada yang baik. Ingat pesan saya ya, ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia. Itu nggak ada tandingannya. Kalau Anda kemudian akan berubah jadi baik dan harus berhadapan dengan meninggalkan dunia Anda, demi Allah kalau saya boleh sarankan, pilih cinta Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka semua akan mengikuti dalam kehidupan Anda. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya materi? Allah. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya obatnya? Allah. Siapa yang punya semesta? Allah. Jadi ketika Anda ikuti hukum Allah, Anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia, Anda akan mendapatinya. Tapi kalau Anda pilih dunia, maka dunia jadi besar di hadapan Anda, cinta Allah akan jauh dari Anda. Demi Allah saya katakan, saya beri rumus cepat ya, ini rahasia kedua yang saya sampaikan di antara kita saja. Lihat baik-baik. Orang tobat, ciri pertamanya istighfar. Istighfar itu permohonan ampunan dari dosa. Ya, jadi begitu dia beristighfar, itu menandakan dia mau tobat di hadapan Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, orang istighfar itu, dia berpeluang mendapatkan cinta Allah. Ketika dicintai oleh Allah, perhatikan baik-baik. Rahasia pertamanya ketika cinta Allah turun, dosa diampuni dulu. Quran surah ketiga, ayat 31, paling kiri sebelah atas. Saya langsung ke ujungnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau cinta Allah sudah diberikan pada Anda, maka yang pertama dosa Anda diampuni dulu, habis semua. Habis. Ciri diampuni dosa sederhana, gampang. Paling gampang adalah lihat akibatnya. Anda sudah tidak senang dengan dosa itu lagi dan berganti dari buruk jadi baik. Misal, Anda sering marah-marah tidak jelas. Anda bertobat, tiba-tiba Anda jadi penyabar, maka penyabar itu ciri diterimanya tobat Anda. Dosa Anda digugurkan, sabar Anda muncul. Anda sering kumpul pada yang tidak jelas, pindah kepada yang jelas-jelas untuk akhirat Anda bisa. Ikut ta'lim, diskusi yang baik-baik, bekerja pada yang halal lebih baik lagi. Maka demi Allah saya katakan, fokus baik-baik. Saat Anda kemudian berubah jadi lebih baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tandanya tobat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa Anda sudah digugurkan. Jadi kalau sudah digugurkan, Anda jangan diulangi lagi. Hati-hati betul. Nah, kalau sudah seperti itu, ujian pertama Anda mesti berpisah dengan yang dulu-dulu. Nanti setelah dekat dengan Allah, maka Allah akan turunkan rahmat lebih luas daripada sebelumnya. Inilah yang menyebabkan Nabi Nuh alaihissalam, bukan di surah Nuh, dari ayat 10 sampai ayat 13-nya, sering meminta umatnya untuk istighfar, tobat, tobat, tobat. Ketika tobat, lihat ayatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sering katakan pada umatku, cepat istighfar, tobat, tobat, tobat. Karena Allah itu pasti akan menjemput orang tobat. Jadi kalau seseorang kembali kepada Allah, itu ditunggu itu. Bahkan hadis kutsinya jelas, hadis kutsinya. Kamu datang merangkak, aku datang dengan berjalan. Kamu berjalan, aku datang dengan berlari. Jangan dibayangkan keadaannya. Maksud ini kalimat mubalaghah untuk menunjukkan cepat. Dia Allah itu paling cepat merespon orang tobat. Cepat, lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Yang paling menarik, teruskan ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau sudah tobat diampuni, terima, dosa diampuni, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dari langit kepada Anda. Wa yumdidkum bi amwalin. Kalau rahmat turun dari langit, maka harta Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menyampaikan adi hidayat, Anda boleh ragu, tinggalkan. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, maka hukum berlaku. La raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan pernah Anda ragukan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin, mustahil mengingkari janjinya. Allah yang janji pada kita. Kata Allah, kamu tobat, saya curahkan rahmat dari langit. Begitu rahmat turun, rahmat kan 3 bentuknya. Pertama, solusi dari masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Masalahnya di 155, sabarnya 156, rahmatnya 157. Paling kiri sebelah atas. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ada hamba Allah yang ketika mendapatkan ujian, masalah dalam hidup, diberikan rahmat oleh Allah. Ketika rahmat turun, wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan solusi dari masalahnya, selesai urusannya. Bahkan ada orang yang belum dapat masalah, sudah selesai masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi masalahnya diringankan oleh Allah. Sama-sama dapat dan masalahnya serupa. Orang ini punya masalah, dia punya masalah. Bisa orang itu larut dalam kesedihan, orang ini santai aja. Silakan cek. Dan banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan nggak punya masalah,
Tapi masalahnya banyak, cuma diringankan oleh Allah. Silahkan lihat para ustaz, masalahnya lebih banyak daripada antum. Tuh masalah semua tuh pertanyaan. Masalah punya antum yang mikirin ustaz. Dia itu luar biasa gitu kan. Tapi lihat yang lain-lain, Masya Allah. Demi Allah saya katakan, Anda mendapatkan ini rahmat turun. Kedua, ampunan dari semua dosa yang berlebih. Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalau Anda pernah berbuat dosa, maaf ya, sepenuh langit, bahkan memenuhi bumi, daratan lautannya, darat laut bahkan udaranya. Demi Allah saya katakan, nyawa belum sampai ke kerongkongan, ada peluang Anda berubah jadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang buruk, Anda akan diangkat. Bukankah Anda sering mendengar ada orang ahli surga di lisan Nabi dijamin tanpa hisab? Coba cek latar belakang mereka. Bukankah mereka pernah berbuat salah? Teman-teman, tidak ada yang sempurna. Hei Anda yang pernah mabuk, dulu sahabat Nabi ada yang pernah mabuk, namanya Umar, 5 kali dalam sehari. Anda nggak seperti itu, dan jangan pernah bersaing, Anda kalah. Demi Allah saya katakan, tapi dia bisa memilih untuk meninggalkan masa lalunya, membuka lembaran barunya. Ketika dibuka dia masuk Islam dan baik keislamannya, hasuna islamu. Perhatikan bagaimana Allah mengangkat derajatnya. Demi Allah saya katakan, dosanya diampuni oleh Allah. Dijadikan jadi sahabat terbaik. Meninggalnya dikubur di samping Nabi. Pernah jadi khalifah, jabatan tertinggi. Dan surganya kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Kurang apa lagi? Luar biasa. Pernah ada pembunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Bertobat dia cuma datang ke majelis ilmu. Di tengah jalan tobat. Begitu tobat meninggal dunia, Masya Allah, turun langsung kalimat dakhalal jannah. Langkahnya menggugurkan dosanya ketika bertobat, setiap depaknya dihitung sebagai pahala. Ketika dosanya gugur, pahalanya muncul, apa yang terjadi? Dakhalal jannah, masuk surga, padahal pernah bunuh 100 orang. Siapa yang pernah bunuh 1 orang aja di sini? Boleh angkat tangan. Betul, saya minta polisi langsung ambil. Ya, supaya dikoreksi keadaan dirinya dengan pesantren sebentar gitu kan. Tapi teman-teman sekalian, alhamdulillah. Jadi 3, rahmat itu bisa berarti curahan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu dunia disebut Rahman, akhirat disebut dengan Rahim. Jadi kalau Anda mendekat kepada Allah, dunia diturunkan. Wa yumditkum bi amwalin. Kami nanti panjangkan, luaskan hartanya. Wa banin, bahkan keturunan kami datangkan. Ini mohon izin ya. Anda bisa perbanyak istighfar pada Allah. Hei teman-teman yang mendambakan keturunan, mendambakan pekerjaan yang baik. Ayo coba cara beristighfar. Saya beri rahasia yang ketiga. Di antara kita aja. Buka Quran. Surah ke-51, ayat ke-18. Ini istighfar terbaik. Istighfar terbaik. Anda lakukan setelah tahajud. Ini Quran ya, bukan saya. Quran yang bicara. Lakukan setelah tahajud, di penghujung malam sebelum subuh. Ya, Anda tahajud dulu, karena ayatnya terangkai dengan tahajud. Anda harus tahajud dulu. Mulai tahajudnya di ayat ke-15, 16, 17. Istighfarnya ayat 18. Lihat baik-baik Quran surah 51, buka ayat 15-nya, paling kanan di pertengahan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang rajin ibadah, orang baik. Apa amalannya? 1 ayat 17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Di malam dia bagi untuk ibadah. Sedikit tidur, lalu dia ibadah. Begitu dia bangun, menjelang subuh, dia tidak tidur lagi. Nantikan. Ini rahasianya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar. Sahar itu sekitar 15-20 menit sebelum subuh. Anda duduk. Hum yastaghfirun. Mereka istighfar kepada Allah. Istighfar. Hum itu bentuk jamak mereka. Bukan aib antum duduk dengan keluarga di rumah. Suami istri tahajud terus duduk di satu ruangan yang sama. Dan mulai beristighfar kepada Allah. Mulai dengan suaminya, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Maafkan Papa kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Ya, adik-adik, anak-anak, mohon maaf kalau selama ini Papa belum memberikan yang terbaik untuk kalian. Belum mendapatkan ridha Allah untuk merawat kalian. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Istrinya menyambut, Pak, Mama juga mohon maaf kalau selama ini belum jadi istri yang baik. Sering kadang-kadang melanggar ketentuan, tidak baik membicarakan pada yang buruk. Anak-anak mohon maafkan Mama. Kalau malam ini jadi malam terakhir, dia tidak berjumpa, mohon semoga Allah ampuni dosa Mama. Astagfirullah. Anaknya berkata sampai si bungsu berkata, Pak, Mama maafkan Anda. Sampai hari ini masih sibuk dengan dunia, belum mampu menghafal Quran, belum bisa memberikan mahkota. Kemudian mereka semua beristighfar pada Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Demi Allah saya katakan, rahmat Allah akan diturunkan di keluarga itu. Akan diturunkan di situ.
Begitu turun, wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Setelah itu, Masya Allah, turun, hadir kenikmatan dalam hidup Anda. Minimal, rumah tangga Anda akan tenang, teman-teman. Itu kan dari Quran. Apa pernah nggak? Saya tanya pada Anda. Pernah nggak mengerjakan sekali aja? Kalau Anda ingin merasakan nikmatnya, malam ini Anda bangun tahajud. Sebelum subuh Anda lakukan apa yang tadi saya sampaikan. Demi Allah saya katakan, akan ada ketenangan luar biasa dalam rumah tangga. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa. Akan lain keadaan kita. Silahkan cek. Ya. Ajak suamimu. Ya. Walaupun belum paham, pelan-pelan bangun. Ya. Mulai dari ibu. Kalau suami kan pemimpin. Pemimpin tidak menerima saran, menerima masukan. Ya. Ibu masukkan, hadirkan kebaikan. Pak, mohon maafkan sama. Mama banyak salahnya. Emang. Bisa gitu ya. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Awal-awal begitu. Nanti lama-lama ikut.